Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Gavin dari Prodi PAI jurusan Fakultas Tarbiyah. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari pengembangan asesmen kurikulum Merdeka. Tujuan dari pengembangan asesmen ini yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi, memahami umpan balik untuk perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Tidak hanya itu, juga untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, menilai efektifnya proses pembelajaran atau tidak, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri siswa. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam dari asesmen. Yang pertama yaitu ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Bisa mengadakan seperti ujian akhir atau penilaian tengah semester. Kemudian untuk yang ketiga yaitu asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Biasanya diawali oleh suatu topik perbincangan atau basa-basi. Yang keempat yaitu asesmen autentik. Asesmen ini lebih berfokus pada penilaian keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata, seperti presentasi, proyek, dan tugas yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Menentukan tujuan asesmen. Yang pertama, tentukan tujuan asesmen yang jelas, apakah untuk mengetahui pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, atau keterampilan lainnya. Tujuan asesmen harus sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang ada dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, merancang asesmen berbasis proyek. Dan yang ketiga, menggunakan penilaian formatif dan sumatif. Sepertinya penilaian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa, dan penilaian sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengevaluasi hasil belajar siswa seperti ujian akhir, penugasan besar, dan portofolio. Yang keempat yaitu mengembangkan asesmen autentik. Asesmen autentik mengukur kemampuan siswa dalam situasi yang mendekati dunia nyata, misalnya penilaian keterampilan prestasi, kemampuan bekerja dalam kelompok, atau penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu mengintegrasikan asesmen efektif. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pengembangan karakter siswa, oleh karena itu asesmen efektif, misalnya sikap, nilai, dan perilaku juga harus diperhatikan. Dan nomor 6 yaitu manfaat teknologi dan asesmen, yaitu menggunakan platform digital untuk asesmen seperti kuis online, diskusi forum, atau portofolio digital dapat membuat asesmen lebih interaktif dan mudah diakses. Yang nomor 7 yaitu melibatkan siswa dan proses asesmen. Misalnya siswa dapat berprestasi dalam membuat publik penilaian atau melakukan self assessment untuk mengevaluasi perkembangan mereka sendiri. Yang kedelapan yaitu menggunakan portofolio. Portofolio bisa berisi tugas proyek, refleksi, atau evaluasi diri siswa yang menunjukkan pencapaian mereka terhadap kompetensi yang diharapkan. Yang nomor 9 yaitu menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disingkat dengan HOTS. Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Soal-soal asesmen yang menuntut analisis sintetis dan evaluasi sangat penting. Dan nomor 10 yaitu evaluasi dan refleksi.
Setelah asesmen dilakukan, evaluasi harus saya ulangi 10 evaluasi dan refleksi. Setelah asesmen dilaksanakan, evaluasi hasil asesmen untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai. Refleksi dari guru dan siswa tentang proses asesmen dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan metode asesmen di masa depan.